Cerita bermula ketika satu hari di sebuah pulau, sekumpulan berang-berang laut yang sedang berenang menemukan satu benda asing yang terdampar di pulau itu. Berang-berang laut menghampirinya, penasaran dan bermain di sekitar benda itu. Saat itu pula, salah satu berang-berang itu dengan tidak sengaja menekan sebuah tombol. Sebuah tombol yang membuat benda itu hidup. Berang-berang yang kaget melihat benda bergerak pun sontak langsung melompat ke air. Ternyata benda asing itu adalah sebuah robot. Dan robot itu bernama Rozum 7134. Rozum 7134 adalah sebuah robot ciptaan manusia dari pabrik Universal Dynamics yang sangat canggih, yang dapat berinteraksi, dapat meniru, dan dengan secara cepat dapat belajar. Robot Ross hanya diprogram untuk menyediakan jasa dan pengemban tugas yang harus diselesaikan setelah dia menerima perintah. Kini di hadapan Ross hanya ada sebuah hutan yang amat lebat dan luas, dengan berbagai satwa-satwa yang tinggal di dalamnya. Dan Ross yang kini sadar bahwa dia tidak berada di tempat yang seharusnya, dengan terpaksa harus berjalan memasuki hutan. Dengan alasan itu, Ross mencoba berinteraksi dengan seluruh satwa yang ada di dalam hutan itu. Namun para satwa seakan menghindar ketika didekati Ross. Hal itu disebabkan karena para satwa menganggap Ross adalah sesuatu yang asing, bahkan mungkin bisa menjadi suatu ancaman untuk mereka. Dari situ Ross menyadari bahwa alam dan dirinya tidak bisa saling merespon, dan akhirnya memutuskan untuk mempelajari perilaku dan ingin menerjemahkan bahasa dari satwa-satwa di sekitar. Ross pun mulai memprogram dirinya selama berhari-hari, melewati siang, malam, panas, hujan, sampai akhirnya dia telah berhasil mempelajari apa yang ada di hutan itu. Tapi tetap saja tidak ada satupun yang menyukainya karena masih dianggap sesuatu yang berbahaya dan dapat mengancam. Sampai akhirnya Ross pun dianggap sebagai monster. Ross yang menganggap semua usahanya sia-sia dan merasa gagal saat itu pun mulai menyerah dan memutuskan untuk kembali ke pabrik tempat asalnya dengan cara menyalakan pemancar. Namun naas, karena saat itu hujan, petir pun menyambar. Ross yang mengalami kerusakan mencoba mengaktifkan ulang, namun di sana sudah ada para rakun liar yang mencoba mencuri bagian-bagian dari tubuh Ross. Dengan kebetulan salah satu rakun itu berhasil mencuri dan membawa lari pemancar yang terlepas dari kepalanya. Ross yang menyadari hal itu pun langsung mengejar rakun yang mencuri pemancar itu. Sampai ketika rakun itu masuk ke dalam gua, tiba-tiba mereka bertemu dengan seekor beruang yang besar. Ross yang kini telah mendapatkan pemancarnya kembali, sontak langsung berlari dan menyelamatkan diri. Dan beruang besar pun tidak berdiam diri. Dia langsung mengejar Ross. Sampai akhirnya aksi kejar-kejaran itu berakhir dengan Ross yang terjatuh dari ketinggian. Namun jatuhnya Ross dari ketinggian itu menyebabkan sebuah insiden. Ross dengan tanpa sengaja telah menghancurkan sebuah sarang burung dan menyebabkan penghuni dari sarang itu tidak selamat. Seekor ibu burung angsa yang tidak selamat dan hanya menyisakan satu butir telur yang sedang dieraminya. Saat itu pula, Ross langsung mengambil telur itu dan menganalisanya, dan terlihat masih ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Tak sampai di situ, sesuatu terjadi kembali. Kini, Ross harus berurusan dengan seekor rubah nakal yang telah mencuri telur dari tangannya. Namun, Ross tidak membiarkan hal itu terjadi, dan dengan keahliannya, Ross pun berhasil mendapatkan telur itu kembali tanpa menyakiti si rubah. Ross membiarkan si rubah pergi. Dan di saat yang bersamaan, telur yang kini berada di dalam genggaman Ross menetas dan berubah menjadi seekor anak angsa kecil. Hal itu membuat Ross kagum dan mulai menatap si angsa kecil. Dan di saat itu pula, si bayi angsa menganggap Ross adalah induknya. Namun Ross hanya menganggap semua ini hanyalah sebuah tugas yang telah dia selesaikan. Ross hanya mengabaikan si angsa kecil, mulai berjalan untuk kembali menyalakan pemancar. Tapi si bayi angsa terus mengikuti Ross, terus mengganggunya bahkan sampai merusak pemancar yang sedang dinyalakan. Malangnya nasib Ross, kini pemancarnya telah rusak, dan itu berarti dia benar-benar tidak dapat kembali ke tempat asalnya. Ross yang sedang kebingungan di saat itu bertemu dengan seekor induk possum dengan ketujuh anaknya. Seekor induk possum yang bernama Pinktail.
Pinktail yang mengerti situasi itu pun lalu berbicara kepada Ross dan mengatakan bahwa angsa kecil itu kini adalah tanggung jawabnya untuk merawat si angsa kecil itu sampai dia tumbuh dewasa, bahkan mengajarinya agar bisa berenang dan terbang. Karena kelak setelah si bayi angsa dewasa, dia harus bertahan hidup dengan cara bertransmigrasi. Dan kata-kata dari Pinktail itu langsung otomatis direspon oleh Ross, dan kini dia menerima tugas pertamanya di pulau itu. Dan kini si bayi angsa kecil itu diberi nama Brakebill. Ross yang terlihat bersemangat akan tugas itu pun mulai meriset apa saja yang dibutuhkan Brakebill. Namun semuanya tidak semudah seperti yang direncanakan. Hal itu disebabkan karena Ross minim pengetahuan soal perilaku seekor bayi. Dan itu pun disaksikan oleh si rubah nakal yang bernama Fink. Dan ya, Fink adalah si rubah nakal yang sebelumnya pernah berseteru dengan Ross karena mencuri telur Brakebill. Fink si rubah nakal ternyata selama ini adalah rubah yang kesepian. Fink yang mengerti situasi Ross pun membuat kesepakatan untuk bekerja sama merawat si bayi angsa kecil itu. Dan kini Ross pun merasa terbantu dengan keberadaan Fink. Dan kerja sama di antara keduanya sangat berjalan dengan baik. Kini tugas pertama memberi makan pun telah selesai. Sampai akhirnya mereka bertiga memiliki kehidupan seperti layaknya keluarga kecil. Dan Ross pun berinisiatif untuk membangun sebuah tempat tinggal. Lalu dengan kecanggihan Ross dan dibantu kerjasama di antara mereka bertiga, mereka pun berhasil membangun sebuah tempat tinggal yang kokoh. Hari demi hari pun berganti. Kini Brakebill pun sudah beranjak dewasa. Bahkan tugas kedua Ross telah terselesaikan. Karena saat itu Brakebill sudah bisa berenang walaupun dengan cara yang tidak biasa. Sampai pada suatu hari ketika Brakebill sedang melatih kemampuan berenangnya, dengan tidak sengaja dia bertemu dengan sekelompok angsa di sebuah danau. Brakebill yang sangat senang bisa menemukan satu sejenisnya pun sangat bersemangat dan mulai mendekati sekelompok angsa itu. Namun ternyata sekelompok angsa itu sudah mengetahui tentang Brakebill. Ya, para angsa memperlakukan Brakebill dengan tidak baik. Hal itu dikarenakan para angsa sudah mengetahui siapa Brakebill. Brakebill hanya dianggap seekor angsa yang aneh, telah dirawat dan dibesarkan oleh monster, yaitu Ross. Brakebill yang telah pulang ke rumah pun membawa perasaan kecewa dan pertanyaan besar untuk Ross, yaitu kenapa dia dilahirkan berbeda dan tidak memiliki kehidupan selayaknya para angsa lain. Fink dan Ross yang menyadari situasi itu mencoba menjelaskan kepada Brakebill, yaitu tentang insiden kecelakaan saat Ross tak sengaja membuat ibu kandung Brakebill tidak selamat. Brakebill yang mengetahui kenyataan itu merasa kecewa terhadap Ross dan pergi meninggalkan Ross. Ross yang mencari ketenangan dalam situasi itu pun pergi ke tempat di mana dia terdampar sebelumnya. Dan ternyata dia menemukan kenyataan bahwa dia bukan satu-satunya robot yang terdampar di pulau itu. Ross dengan tidak sengaja menemukan beberapa part robot lain yang telah hancur. Namun kini Ross memiliki salah satu pemancar dari robot yang rusak itu. Dan itu artinya kini dia dapat kembali ke Universal Dynamic. Ross yang sedang memasang pemancar sepertinya harus menunda keinginannya untuk kembali. Karena di saat itu, Ross dan Fink melihat sekumpulan angsa yang terbang di langit-langit untuk persiapan transmigrasi, yang dimana itu menandakan musim dingin sudah dekat. Dan itu berarti Brakebill sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Dan di saat itu pun, mereka berdua langsung bergegas untuk mencari Brakebill. Walaupun di awal Brakebill menolak, namun mereka berhasil membujuk Brakebill. Kini dengan dibantu Ross dan Fink, Brakebill pun bersemangat dan berambisi, dan dia ingin membuktikan kepada Ross dia bisa terbang sebelum musim dingin tiba. Brakebill yang kini berambisi mulai melakukan latihan keras dan tidak mengenal waktu, dan sampai akhirnya kerja keras itu pun terjawab. Kini Brakebill sudah dapat terbang. You should be commended. Latihan keras Brakebill pun disaksikan oleh ketua dari para angsa yang bernama Longneck. Longneck merasa Brakebill sangat cocok dengan timnya karena Brakebill adalah seekor angsa yang gigih dan pantang menyerah. Saat itu pun Longneck secara resmi merekrut Brakebill untuk menjadi bagian dari timnya. Mendengar hal itu pun Brakebill sangat senang dan menjadi lebih bersemangat untuk berlatih. Bahkan kini kemampuan terbang Brakebill pun bisa melampaui seekor elang.
Dan kini hari itu pun telah tiba, hari di mana para angsa akan terbang untuk melakukan transmigrasi. Di satu sisi pula, itu menjadi tanda perpisahan untuk Ross dan Brakebill. Yes. Guess it's time. Dan kepergian Brakebill menandakan bahwa semua tugas Ross sudah selesai. Singkat cerita, kini musim dingin pun telah tiba. Ross yang kini dapat merespon sebuah perasaan seperti diprogram untuk tidak meninggalkan pulau itu setelah semua yang telah dilaluinya. Sementara itu, di sisi lain, Brakebill yang sedang melakukan perjalanan pun terkendala oleh cuaca buruk yang mengakibatkan badai, dan hal itu memaksa mereka untuk segera menepi di suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah Universal Dynamics, tempat di mana seluruh robot berasal, termasuk Ross. Brakebill yang mengira salah satu robot itu adalah Ross pun menghampirinya. Namun ternyata robot itu bukanlah Ross. Bahkan Universal Dynamics menganggap keberadaan para angsa adalah sebuah invasi dan mencoba menembaki para angsa itu untuk mengusirnya. Brakebill yang memiliki kemampuan terbang yang paling baik pun ditugaskan Longneck untuk memimpin semua kelompok angsa. Dan di sisi lain, Ross yang masih bertahan di pulau pun melihat cuaca dingin semakin ekstrim, sehingga Ross merasa para satwa di pulau itu terancam keselamatannya. Ross dengan dibantu Fink pun berinisiatif untuk menyelamatkan para satwa dan membawa mereka ke tempat tinggal yang telah mereka bangun sebelumnya. Kini satu persatu satwa pun berhasil diselamatkan, termasuk si beruang besar. Namun kini Ross seperti kehabisan daya karena tidak ada sinar matahari yang mengisi ulang energinya. Tak sampai di situ, para satwa yang berkumpul di satu tempat tidak dapat hidup berdampingan karena mereka memiliki insting liar dan sulit untuk tinggal bersama di suatu tempat. Ross yang hampir kehabisan daya pun berkata untuk terakhir kali sebelum dia mematikan semua sistem. Ross meminta agar semua hidup berdamai untuk sementara waktu, sampai cuaca di luar kembali normal. Dengan dibantu Fink dan si beruang, akhirnya para satwa itu pun mengikuti keinginan mereka dan menciptakan kondisi yang normal. We won't even pretend. Sampai suatu hari matahari terbit dan menyinari tubuh Ross, pertanda musim dingin sudah terlewati, dan Ross pun kembali terbangun. Setelah terbangun, Ross melihat langit-langit dan melihat sekelompok burung yang telah kembali. Hal itu membuat Ross berlari dan langsung mencari Brakebill. Fink yang sangat senang karena Brakebill telah kembali pun langsung datang menghampirinya. Brakebill menceritakan apa yang telah terjadi dalam perjalanan. Dia berhasil memimpin kelompoknya untuk kembali, namun sangat disayangkan ketua angsa atau Longneck tidak dapat kembali karena berkorban untuk mereka. Dan di satu sisi, Ross yang belum sempat bertemu dengan Brakebill dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Universal Dynamics yang sebelumnya menerima sinyal dari pemancar Ross akhirnya datang dan membawa Ross ke dalam pesawat. Universal Dynamics yang kini menganggap Ross jauh bisa lebih berkembang, bahkan memiliki sebuah respon terhadap perasaan, yang mana hal itu tidak dimiliki oleh robot ciptaannya yang lain. Oleh karena itu, Universal Dynamics kini memiliki niat yang jahat kepada Ross, yaitu membedahnya untuk sebuah penelitian. Namun niat itu pun diketahui Brakebill dan seluruh satwa yang ada di hutan. Dan kini para satwa pun menyatukan kekuatan untuk menyelamatkan Ross. Dan peperangan di antara para satwa dan robot pun terjadi. Hal itu menyebabkan kebakaran hutan, bahkan hampir menghancurkan seluruh pulau. Namun kerjasama para satwa pun sangat baik. Brakebill yang saat itu memimpin pertarungan pun berhasil menyelamatkan Ross. Pesawat Universal Dynamics yang mengalami kerusakan pun memilih mundur dan menyerah. Dan setelah semua yang telah terjadi, kini para satwa pun menyadari bahwa persatuan dan kekompakan mereka adalah sesuatu yang baik untuk keutuhan mereka dan kehidupan di seluruh pulau.
Dan hal yang paling mengagumkan adalah Ross tidak kehilangan semua ingatannya karena apa yang telah dia lalui bersama Bright Bill dan teman-teman satwanya di pulau itu yang sampai kapanpun tidak akan hilang atau terhapuskan. Dan itulah akhir cerita. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di alur cerita yang berikutnya.